Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Riantiarna, NPM 22144600139 dari kelas A422. Di sini saya akan praktik mengajar untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPS SD. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Siapa? Yo Mbak, memimpin berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Oke, tadi pagi udah pada sarapan semuanya belum? Hari ini yang nggak berangkat siapa? Sakila. Sakila kenapa? Sakit. Ya, kita doakan semoga Sakila lekas sembuh. Amin. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial yang bertopik bagaimana aku memenuhi kebutuhanku atau aktivitas ekonomi di daerahku. Sebelum mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Ibu minta kalian berdiri ya. Sudah siap? Halo, halo, ibu kota Pariaman. Halo, kota kenang-kenangan. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari berebut kembali. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jenis aktivitas ekonomi apa yang ada di daerah kalian? Siapa yang sering jual, yang sering ikut ibunya ke pasar? Nah, itu ada aktivitas ekonomi apa? Nah, berjualan, terus berdagang, lalu nah, aktivitas yang ada di daerah kalian itu jual beli. Nah, tujuan pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan proses kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi yang disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan konsep nilai barang, jasa, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang terakhir, ada peserta didik mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dan menghargai waktu dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebelum itu, Ibu mau kalian melihat video ini terlebih dahulu. Hai anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kita. Coba diperhatikan. Apa saja sih? Nggak kelihatan?
sesuatu kan? Ya, benar sekali. Selain produksi, Kelihatan nggak? ada juga distribusi dan konsumsi loh. Yuk kita lihat bagaimana proses kegiatan ekonomi terjadi. Pertama adalah produksi, yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contoh, petani menanam padi dan mengolah hasil panennya menjadi beras. Setelah itu, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Sebagai contoh, truk mengangkut beras ke pasar, sehingga masyarakat dapat dengan mudah membelinya. Distribusi dibagi menjadi 3 kategori. Pertama, distribusi langsung, di mana produsen menjual langsung kepada konsumen. Misalnya, petani menjual sayuran di pasar. Distribusi semi langsung, di mana produsen menggunakan satu perantara, seperti pedagang kecil. Distribusi tidak langsung, di mana produsen menggunakan beberapa perantara, seperti agen atau pedagang besar, sebelum sampai ke konsumen. Konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti keluarga yang membeli beras, memasak, dan makan bersama di rumah. Anak-anak, sekarang kita tahu bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari 3 bagian penting: produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya saling terkait dan tidak terpisahkan. If everything goes well, the economy will run smoothly and people's lives will be. Nah, itu tadi adalah contoh dari kegiatan atau aktivitas ekonomi. Untuk mempelajari lebih dalam lagi, kita akan pelajari tentang aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat itu dibagi menjadi berapa? 3, apa aja? Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu jenis pelaku ekonomi itu juga dibagi menjadi 3, yaitu ada produsen. Nah, benar. Jenis pelaku ekonomi itu juga dibagi menjadi 3, yaitu produsen, distributor, dan juga konsumen. Apa itu aktivitas ekonomi? Siapa yang mau membacakan? Coba, Mas siapa namanya? Nah, Mas Fatah, coba dibacakan. Distribusi dan konsumsi. Nah, aktivitas ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Apa itu produksi? Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kalau produksi itu yang menghasilkan. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenisnya ada 4, yaitu ada kegiatan ekstraktif, yaitu mengambil hasil dari alam, seperti menebang atau menangkap ikan di laut atau di sungai. Selanjutnya agraris, bekerja di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan di darat. Selanjutnya industri dan kerajinan, mengelola bahan mentah menjadi barang jadi, seperti membuat roti dari tepung. Ada juga jasa yang memberikan layanan kepada orang lain, seperti guru, dokter, dan supir. Contohnya itu dari kegiatan produksi, ada pertanian, perkebunan, perikanan, industri, peternak, jasa, dan pertambangan. Yang kedua, distribusi. Coba Mbak dibacakan, distribusi itu apa?
Nah, terima kasih. Yang kedua yaitu ada distribusi. Distribusi itu yang menyalurkan barang dan jasa, di mana agar barang yang sudah diproduksi dapat dikirimkan ke tempat-tempat perdagangan. Dibutuhkan sarana yang layak seperti jalan yang bagus, serta alat transportasi yang siap mengangkut barang ke tujuan. Contohnya seperti paket. Kalau kalian sering beli di online, kalian sering beli di online nggak? Nah, itu kan dikirim dari paket. Nah, itu dinamakan distribusi atau kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Jenis aktivitas ekonomi yang ketiga yaitu ada konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menggunakan barang atau jasa. Kalau distribusi itu menyalurkan, ini yang menggunakan, disebut konsumsi. Jenis konsumsi barang ada dua, yaitu menghabiskan barang sekaligus seperti makanan atau minuman, atau penggunaan secara berulang-ulang sehingga jadi penurunan manfaat, kegunaan ataupun nilainya seperti baju, tas, atau kendaraan. Contohnya nih, contoh dari konsumsi itu membeli pakaian dan makanan. Kalian sering beli makanan dan minuman nggak? Nah, itu disebut konsumsi. Berobat ke dokter, menggunakan jasa transportasi, dan menggunakan listrik. Nah, contoh-contoh aktivitas ekonomi di masyarakat. Yang pertama, aktivitas ekonomi di daerah perkotaan. Itu sangat ramai, berbeda dengan aktivitas ekonomi di pasar tradisional. Di pasar tradisional ini siapa yang sering ikut ibunya? Nah, pasti kalian juga pernah mengalami jual beli seperti ini. Lalu yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Seperti menanam padi. Siapa yang sering lihat orang menanam padi di sawah? Nah, padinya. Nah, ayahnya. Itu merupakan aktivitas ekonomi di daerah pedesaan, menanam padi. Selanjutnya ada pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan orang atau perusahaan yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Nah, pelaku ekonomi ini dibagi menjadi tiga, yang disebut dengan produsen, distributor, dan konsumen. Apa sih produsen itu? Nah, produsen orang yang menghasilkan barang atau jasa. Contohnya, petani, peternak. Nah, contoh dari produsen itu petani, peternak, nelayan, pabrik, rumah sakit, bengkel, serta perusahaan telekomunikasi dan listrik. Yang kedua, distributor. Distributor itu apa? Nah, distributor adalah orang yang menyalurkan barang atau jasa. Contohnya, ya. Nah, contohnya ada pedagang, agen distribusi, supermarket, dan sales. Yang ketiga yaitu konsumen. Nah, benar, konsumen adalah orang yang menggunakan barang atau jasa. Contohnya, orang yang membeli makanan, orang yang berobat ke rumah sakit, dan orang yang menggunakan jasa transportasi disebut juga dengan konsumen. Kalau misalnya kalian membeli makanan di kantin, nah itu kalian disebut dengan konsumen. Terus, kalau misalnya kalian sakit, kalian berobat ke rumah sakit, itu kalian disebut dengan konsumen. Apa? Ada yang mau ditanyakan? Udah? Nah, contoh proses ekonomi dalam masyarakat. Contoh proses ekonomi dalam masyarakat itu, ini petani produsen. Petani itu menanam padi untuk menghasilkan beras, kemudian dijual kepada pedagang. Disebut dengan produksi. Langsung
Pedagang itu disebut dengan distributor, yang dimana pedagang menjual barang tersebut kepada keluarga yang membutuhkan, disebut distribusi. Lalu keluarga itu disebut konsumen karena keluarga memasak beras yang dibeli dari pedagang untuk diolah menjadi makanan, disebut konsumsi. Kayaknya pada lemes semua ini. Kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Udah pada lemes kan? Yuk berdiri yuk. Ikutin ya gerakannya ya. Kanan, kiri, 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 ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, Hore. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep nilai barang, jasa, dan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barang dan nilainya. Barang merupakan benda yang memiliki bentuk nyata, dapat dilihat dan disentuh, serta digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Contohnya barang dalam kehidupan sehari-hari yaitu apa aja? Benar, kursi, buku, meja, sepatu, pakaian. Nilai barang itu dibedakan menjadi 3, yang dimana ada nilai guna atau utility, nilai tukar, dan nilai estetika. Yang kedua ada jasa dan nilainya. Jasa merupakan segala bentuk kegiatan, pekerjaan, atau layanan yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang lain dan memberikan manfaat bagi penerimanya. Contohnya seperti guru. Guru mengajarkan kalian, mendidik kalian. Lalu ada dokter dan ada tukang cukur rambut. Nilai jasa dibagi menjadi 2. Ada jasa nilai manfaat atau jasa memberikan kemudahan dan bantuan kepada manusia dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, dan nilai ekonomi. Jasa memiliki nilai tukar atau harga karena biasanya diberikan imbalan berupa uang. Yang ketiga yaitu ada waktu dan nilainya. Waktu merupakan hal yang sangat berharga dalam berbagai kehidupan manusia karena terus berjalan dan tidak dapat diulang kembali. Setiap orang memiliki waktu yang sama yaitu 24 jam. Contohnya apa aja waktu dan nilainya? Ya. Siswa yang menggunakan waktu belajar baik akan berprestasi. Yang kedua, pedagang yang datang lebih awal ke pasar bisa mendapatkan pembeli lebih banyak. Nah, nilai waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu nilai kehidupan, di mana waktu yang digunakan dengan baik membantu kita hidup lebih teratur, dan nilai ekonomi, waktu bisa menghasilkan uang jika digunakan untuk bekerja atau bekerja. Yang ketiga yaitu nilai kesempatan, menggunakan waktu untuk satu kegiatan berarti mengorbankan kegiatan lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu punya permainan. Ibu minta 3 anak maju ke depan. Siapa yang mau maju ke depan? Apa Ibu tunjuk? Tunjuk. Ayo maju. Ya, 1, 2 sama dari sana 1. Yuk. Ya. Coba. Mana sih yang merupakan kegiatan ekonomi? Kan ada produsen, distributor, dan konsumen. Ininya dipilih. Dipilih, nanti ditempelin di sini satu-satu. Itu apa?
Kamu yang produsen, kamu distributor, kamu yang konsumen. Yang konsumen itu yang mana? Ya, ditempelin di sini. Coba ke sini. Bisa ke sini. Nah. Mana lagi? Masih ada lagi nggak? Coba yang dari produsen, Mbak siapa namanya? Mbak Novita, ini apa? Membatik dan mengajar. Lalu distributor ada? Mengantar barang. Yang kedua mengantar barang. Yang ketiga? Iya, itu disebut distributor. Yang konsumen? Makan, berbelanja, dan minum. Coba berdiri. Jawaban teman-teman kalian benar apa salah? Benar. Beri tepuk tangan buat teman-teman kalian semuanya. Nanti ya. Nah, karena tadi udah bermain, udah Ibu menjelaskan materi, Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. 5-5 gini aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sama itu ya, yang kelompok ketiga 4 anak nggak apa-apa ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Dikerjakan. Nanti presentasi maju ke depan ya. Lima menit. Yuk dikerjakan. Coba yang distribusi yang mana? Mengantar barang ini. Ya, ditulis. Ini. Mana? Yang distribusi yang mana? Ini sama ini. Ditulis. Terus yang ini. 5. Ini ditulis karena apa? Ini 2 atau 4? Mana? Ini 2 atau 4. 4? Ini 2. Udah selesai belum? Gimana? Bisa? Yang nomor 5? Yang konsumsi bisa? Karena apa yang nomor 5? Kalau konsumsi itu karena apa? Karena mereka mengkonsumsi barang atau jasa. Sudah ya? Kelompok siapa yang mau maju terlebih dahulu? Kelompoknya Mas Fatah? Boleh yuk maju semua yuk. Di sini yuk. Maju semua. Semuanya. Langsung. Ya. Perkenalkan nama kalian. Ke sini.
Siapa aja nama teman-temannya? Nama teman-temannya? Ya. Kegiatan produksi ditunjukkan sama nomor berapa? Karena mereka membuat barang yang bisa digunakan orang lain. Kegiatan diskusi gambar 1 dan 2. Alasan karena mereka menyalurkan barang atau jasa. Teman-temannya diperhatikan ya. Kegiatan konsumsi 5. Alasan karena mereka menggunakan barang. Lalu yang kegiatan kedua apa? Tadi jawaban teman-teman kalian udah benar belum? Udah. Oke, terima kasih teman-temannya Mas Fata. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok sini, perwakilan. Yuk. Yuk, dibacakan. Ini dulu perkenalan siapa aja. Ya, teman-temannya didengerin ya. Kegiatan produksi gambar 3 dan 4. Alasan karena mereka membuat barang yang bisa digunakan orang lain. Kegiatan distribusi 1 dan 2. Alasan karena mereka memesan barang yang diantar. Kegiatan konsumsi 5. Alasan karena mereka mengkonsumsi barang atau jasa. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangannya buat kelompok kedua. Yuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Nah, karena kalian tadi sudah belajar tentang materi kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi, Ibu akan ngasih soal evaluasi, nanti dikerjakan lalu dikumpulkan ya. Dikerjakan di rumah aja, besok dikumpulkan. Besok dikumpulkan. Ini mengerjakannya di rumah aja. Cukup enggak? Oke. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Di siang hari ini yaitu aktivitas ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, sebelum Ibu menutup pembelajaran di siang hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, lebih baik sekarang kalian kemas-kemas. Kalau sudah, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pulang. Berdoa, sikap sempurna. Sikap sempurna. Ibu yang memimpin berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila warzuqna Allahumma firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sugeng siyapurana matur nuwun purana. Sami-sami, Ibu pesan sebelum kalian pulang, nanti pulangnya hati-hati, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Kalau Ibu ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.